Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Puji Lestari, NPM A1 Gen 019051 dari kelas 5C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi hewan. Yang pertama yaitu mengenai macam-macam jaringan hewan. Jenis jaringan yang umumnya dimiliki oleh hewan, kecuali hewan yang paling sederhana, ada 5 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan penyokong, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi bagian luar tubuh serta melapisi organ-organ dan rongga-rongga di dalam tubuh. Terdapat beberapa macam jaringan epitel. 1. Epitel pipis lapis. Jaringan ini terdapat pada pembuluh darah, pembuluh limfa, dan alveoli atau paru-paru. Jaringan epitel pipis lapis ini berperan dalam proses difusi oksigen dan karbon dioksida serta filtrasi darah pada ginjal. Yang kedua yaitu epitel pipi berlapis. Jaringan ini terdapat pada rongga mulut, rongga hidung dan kerongkongan, vagina, saluran anus, ujung uretra. Sesuai dengan jumlah lapisannya yang banyak, jaringan ini berperan sebagai pelindung, misalnya terhadap gesekan. Yang ketiga yaitu epitel kubus lapis. Epitel kubus lapis diantaranya terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal. Struktur jaringan ini sangat sesuai untuk proses absorpsi dan sekresi. Yang keempat yaitu jaringan epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis terdapat pada mulut, kerongkongan, dan keranjang keringat. Pada kulit, sesuai dengan strukturnya, jaringan ini berperan sebagai pelindung dari gesekan. Yang kelima yaitu epitel silindris berselapis. Pada jaringan ini biasanya terdapat sel-sel goblet. Sel goblet berfungsi dalam menghasilkan lendir yang berperan dalam mempermudah penyerapan makanan. Biasanya jaringan ini terdapat pada usus halus dan saluran pencernaan lainnya. Yang keenam yaitu epitel silindris berlapis. Epitel ini terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, dan laring. Jaringan ini berperan dalam proses sekresi. Yang ketujuh yaitu epitel silindris berlapis. Semu bersilia. Pada jaringan ini terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Misalnya kotoran atau debu tidak akan masuk ke dalam paru-paru karena digerakkan oleh silia pada sel-sel saluran pernapasan. Jaringan ini terdapat pada saluran pernapasan, rongga hidung, dan saluran tuba Fallopi. Yang ke-8 yaitu epitel transisi. Jaringan ini banyak terdapat di kantung kemih, saluran ureter, dan ginjal. Fungsi dari jaringan ini mengakomodasi fluktuasi dari volume cairan pada organ dikarenakan memiliki kemampuan merenggang dengan mudah. Yang ke-9 yaitu epitel kelenjar. Jaringan ini tersusun atas beberapa jaringan epitel yang memiliki peran dalam penyerapan absorpsi dan menyekreasikan senyawa kimia. Epitel kelenjar membentuk tudung dari semua kelenjar utama. Hal ini juga hadir dalam lapisan usus. Selanjutnya macam jaringan hewan yang kedua yaitu jaringan ikat. Lazimnya terdapat di bawah jaringan epitel atau terdapat di antara organ-organ tubuh sebagai pengikat atau pengisi ruang antara. Selanjutnya, jumlah sel jaringan ikat relatif lebih sedikit dari jaringan epitel dan bahan antar selnya lebih banyak. Fungsi jaringan ikat adalah sebagai penunjang tubuh, dalam arti luas misalnya kerangka tubuh, sebagai penunjang serta pengantar pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf masuk organ tubuh vital misalnya otak, ginjal, hati, paru-paru, dan sebagainya. Selanjutnya itu merupakan media antara pembuluh darah kapiler dengan sel-sel tubuh dalam mengantarkan zat makanan, zat asam, dan mengambil sisa metabolisme. Terdapat beberapa macam jaringan ikat yaitu yang pertama jaringan ikat embrional, terbagi lagi yaitu menjadi mesenchyme. Yang pertama mesenchyme. Mesenchyme adalah jaringan ikat embrio yang kelak akan menumbuhkan jaringan ikat dewasa, pembuluh darah dan limfe, dan otot polos. Sel mesenchyme bentuknya tidak teratur dan memiliki banyak penjuluran dan saling berhubungan. Inti lonjong, besar, pucat karena sedikit mengandung kromatin. Selanjutnya yaitu jaringan ikat mukosa. Jaringan ikat mukosa ditemukan pada tali pusat di sekitar pembuluh darah dikenal sebagai jaringan Wharton.
Pada mamalia tidak terdapat lagi, hanya pada pupil omasum terdapat jaringan yang mirip, begitu pula pada balung dan pial ayam yang berperan sebagai penunjang. Yang kedua yaitu jaring ikat dewasa, terbagi lagi, yaitu yang pertama jaring ikat padat teratur. Bila serabutnya padat, maka sel-selnya relatif sedikit serta macamnya terbatas. Matriks pun relatif sedikit dengan melihat macam serabutnya dibagi sebagai berikut. Mayoritas serabut kolagen, yaitu tendon, ligamentum, fascia, aponeurosis. Mayoritas serabut elastid, yaitu ligamentum, nuke, tunica, pala. Yaitu jaringan ikat padat tidak teratur, struktur serabut kolagen padat dan susunannya tidak teratur. Yang ketiga yaitu kartilago. Ciri khas tulang rawan memiliki sel-sel kondrosit. Serabutnya dapat kolagen atau elastid dan matriks atau bahan dasar yang mengeras kecuali pada tulang rawan fibrosa. Dalam tubuh hewan dikenal adanya 3 tulang rawan, masing-masing tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, tulang rawan fibrosa. Jaringan kartilago hialin dengan matriks yang tampak jernih transparan atau bening dan mengkilap. Jaringan kartilago frasa, matriks berwarna gelap dan keruh, mempunyai serabut kolagen yang tersusun sejajar. Jaringan kartilago elastid, matriksnya berwarna keruh kekuningan dan banyak mengandung serabut kolagen. Yang ketiga, kita macam jaringan selanjutnya yang ketiga yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong sering disebut juga jaringan penguat atau jaringan penunjang. Yang termasuk jaringan penyokong yaitu jaringan pengikat, jaringan kartilago, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limpa atau getah bening. Nah, karena kita tadi sudah membahas jaringan ikat dan jaringan kartilago, maka kita langsung saja ke jaringan yang ketiga yaitu jaringan tulang. Jaringan tulang terdiri atas sel-sel tulang atau osteon yang tersimpan dalam matriks. Makin bertambah usia hewan, kadar zat perekat kolagen makin rendah, sedangkan kadar zat kapurnya meningkat sehingga tulang semakin keras dan kuat. Proses ini disebut kalsifikasi atau pengapuran. Yang D yaitu jaringan darah. Jaringan ini berupa cairan dengan komponen utama sel-sel darah atau bagian padat dari darah. Terdiri dari sel-sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit. Keping-keping darah atau trombosit, cairan darah atau plasma darah yang memiliki komponen utama air. Yang kelima yaitu jaringan limpa atau getah bening. Adalah bagian darah yang keluar dari pembuluh darah. Komponen utamanya adalah air yang di dalamnya terlarut glukosa, lemak, dan garam. Komponen selulernya berupa limfosit dan granulosit. Fungsi jaringan ini adalah untuk mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, garam, mineral, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah. Macam jaringan hewan yang keempat adalah jaringan otot. Jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada sebagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif. Dalam tubuh vertebrata terdapat 3 jenis jaringan otot, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Yang pertama, kita akan membahas otot rangka. Otot rangka merupakan otot yang dilekatkan ke tulang oleh tendon bertanggung jawab atas pergerakan tubuh secara sadar. Otot rangka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk sel silindris relatif panjang. Yang kedua, berinti banyak terletak di tepi. Yang ketiga, berabut miofibril berwarna gelap dan terang. Yang keempat, bekerja di bawah kehendak. Yang kelima, reaksi terhadap rangsang cepat. Yang keenam, mudah lelah. Selanjutnya yaitu otot jantung, merupakan otot yang membentuk dinding kontraktil jantung dan berperan dalam mengembang dan mengempisnya jantung untuk memompa darah. Ciri-ciri otot jantung yaitu: yang pertama, susunan seperti otot lurik, tetapi sel otot jantung ujungnya bercabang. Yang kedua, bentuk silindris relatif panjang dan ujungnya terhubung dengan cakram berinterkalar. Yang ketiga, berinti 1 atau 2 di tengah. Yang keempat, bekerja tidak di bawah kehendak. Yang kelima, kontraksi secara otomatis. Yang keenam, reaksi terhadap rangsang lambat.
Selanjutnya yaitu otot polos. Otot polos bertanggung jawab atas aktivitas tubuh tidak sadar, seperti gerakan lambung atau penyempitan arteri. Ciri-ciri otot polos yaitu: yang pertama, bentuk sel memanjang dengan ujung meruncing. Yang kedua, berinti satu di tengah. Yang ketiga, myofibril tidak berwarna. Yang keempat, merupakan otot tak sadar. Yang kelima, reaksi terhadap rangsang lambat. Selanjutnya yaitu macam jaring hewan yang kelima, yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls rangsangan dan terdiri dari sel-sel saraf neuron. Jaringan saraf mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat, otot atau sumsum tulang belakang, dan dari saraf pusat ke organ lainnya. Sistem saraf pada hewan terdiri dari sel saraf yang biasa disebut dengan neuron dan sel glia. Neuron adalah sel yang berfungsi sebagai pembawa dan pengirim pesan atau rangsang atau sinyal impuls saraf dan merupakan unit utama dari sistem saraf. Sedangkan neuroglia adalah sel yang tidak ikut berperan dalam transmisi impuls tetapi menunjang kerja dengan memberi nutrisi pada neuron. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam sistem pada hewan. Yang pertama yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan berbeda-beda tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pada invertebrata, cara memperoleh makanan dengan cara yang bervariasi tergantung bagaimana susunan dan kemampuan alat-alat pencernaan makanan yang mereka miliki. Pada hewan invertebrata umumnya dilakukan secara intrasel, seperti protozoa, porifera, dan coelenterata. Pencernaan pada invertebrata dilakukan dalam alat khusus berupa vakuola makanan, sel koanosit, dan rongga gastrovaskuler. Selanjutnya, pada cacing parasit seperti cacing pita, alat pencernaannya belum sempurna dan tidak memiliki mulut dan anus, maka dengan itu pencernaannya dilakukan dengan cara absorb langsung melalui kulit. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada vertebrata. Sistem pencernaan pada vertebrata merupakan sistem pencernaan yang sudah sempurna, di mana setiap pencernaannya terjadi secara ekstrasel. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan traktus digestivus dan kelenjar pencernaan glandula digestoria. Selanjutnya yaitu sistem respirasi pada hewan. Respirasi pada hewan merupakan proses yang diatur oleh saraf untuk mencukupi kebutuhan akan oksigen dan membuang CO2 secara efektif. Pengaturan respirasi dapat berlangsung secara kimiawi maupun saratif. Pada dasarnya, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Yang pertama yaitu sistem respirasi pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu pada ikan. Ikan bernapas pada insang yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala, kecuali ikan dipnoi yang bernapas dengan paru-paru. Mekanisme pernapasan pada ikan diatur oleh mulut dan tutup insang. Pada waktu tutup insang mengembang, membran branchiostega menempel rapat pada tubuh sehingga air masuk lewat mulut. Sebaliknya, jika mulut ditutup, tutup insang mengempis, rongga faring menyempit, dan membran branchiostega melonggar, sehingga air keluar melalui celah dari tutup insang. Air dengan oksigen yang larut di dalamnya membasahi filamen insang yang penuh kapiler darah dan karbon dioksida ikut keluar dari tubuh bersama air melalui celah tutup insang. Ikan juga mempunyai gelembung renang yang berfungsi untuk menyimpan oksigen dan membantu gerakan ikan naik turun. Pada beberapa jenis ikan, misalnya gabus, lele, atau gurami, rongga insangnya mempunyai perluasan ke atas yang berupa lipatan-lipatan tidak teratur yang disebut labirin. Rongga labirin berfungsi menyimpan udara sehingga jenis ikan tersebut dapat hidup di air kotor dan kekurangan oksigen. Yang kedua yaitu sistem respirasi burung. Alat pernapasan pada burung adalah paru-paru. Ukuran paru-paru relatif kecil dibandingkan ukuran tubuh burung. Jalur pernapasan pada burung berawal di lubang hidung. Pada tempat ini, udara masuk kemudian diteruskan pada celah tekak yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan trakea.
Trakeanya panjang berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin, dan bagian akhir trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Dalam bronkus pada pangkal trakea terdapat siring, alat suara yang terletak pada bagian bawah trakea, yang pada bagian dalamnya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. Bergetarnya selaput itu menimbulkan suara. Bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus yang merupakan bronkus sekunder dan dapat dibedakan menjadi ventrobronkus di bagian ventral dan dorsobronkus di bagian dorsal. Ventrobronkus dihubungkan dengan dessobronkus oleh banyak prebronkus 100 atau lebih. Selanjutnya yaitu sistem respirasi pada amfibi. Pada kata, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru, kecuali pada fase berudu karena bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Pada saat terjadi gerakan, rongga mulut dan faring lubang hidung terbuka dan glotis tertutup sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut, kata bernapas pula dengan kulit. Ini dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler, sehingga gas pernapasan mudah berdifusi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit atau vena kutanea, kemudian dibawa ke jantung untuk dilebarkan ke seluruh tubuhnya. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke jantung, dari jantung dipompa ke kulit dan paru-paru lewat arteri kulit paru-paru. Dengan demikian, pertukaran oksigen dan karbon dioksida dapat terjadi di kulit. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut dan kulit, kata bernapas juga dengan paru-paru, walaupun paru-parunya belum sebaik paru-paru mamalia. Selanjutnya yaitu sistem respirasi pada reptil, yaitu terdapat yang pertama pada fase inspirasi, yaitu saat tulang rusuk mengembang, volume rongga dada akan meningkat, selanjutnya udara atau oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang kedua yaitu fase ekspirasi. Fase ekspirasi akan terjadi jika tulang rusuk merapat sehingga udara karbon dioksida dan uap air keluar dari paru-paru. Proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh reptilia adalah sebagai berikut, yaitu dari jaringan tubuh gas, karbon dioksida diangkut darah menuju jantung, kemudian menuju paru-paru untuk dikeluarkan, bronkiolus atau trakea yang panjang, anak teka, rongga mulut, dan terakhir melalui lubang hidung. Pada reptilia yang hidup di air, lubang hidung dapat ditutup ketika reptilia sedang menyelam. Selanjutnya yaitu sistem respirasi pada mamalia. Nah, mamalia ini bernapas meliputi dua proses, yaitu menarik napas dan mengeluarkan napas. Menarik napas disebut inspirasi dan mengeluarkan napas disebut ekspirasi. Pada waktu menarik napas, otot diafragma berkontraksi, semula kedudukan diafragma melengkung ke atas, sekarang menjadi lurus sehingga rongga dada menjadi mengembang. Hal ini disebut pernapasan perut. Bersamaan dengan kontraksi otot diafragma, otot-otot tulang rusuk juga berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Hal ini disebut pernapasan dada. Akibat mengembangnya rongga dada, maka tertekan dalam rongga dada menjadi berkurang sehingga udara dari luar masuk melalui hidung. Selanjutnya melalui saluran pernapasan yang akhirnya udara masuk ke dalam paru-paru sehingga paru-paru mengembang. Selanjutnya itu respirasi pada hewan invertebrata. Yang pertama yaitu pada serangga. Jika otot perut belalang berkontraksi, maka trakea merupi sehingga udara kaya karbon dioksida keluar. Sebaliknya, jika otot perut belalang berealisasi, maka trakea kembali pada volume semula sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan di luar. Sebagai akibatnya, udara di luar yang kaya O2 masuk ke trakea. Selanjutnya yang kedua yaitu filum protozoa. Respirasi filum ini berespirasi dengan cara aerob atau anaerob.
Pada respirasi aerob terjadi oksidasi dengan O2 yang masuk dalam tubuh dengan cara difusi dan osmosis melalui seluruh permukaan tubuh, sedang pada anaerob terjadi pembongkaran zat yang kompleks menjadi zat yang sederhana dengan menggunakan enzim-enzim tanpa memerlukan oksigen. Hasil kedua peristiwa itu akan sama, yakni dihasilkan energi dan zat sisa-sisa yang akan ditampung dalam vakuola kontraktif sebagai zat ekskresi. Yang ketiga yaitu filum porifera atau hewan spons. Sebetulnya spons tidak mempunyai alat atau organ pernafasan khusus. Kendati demikian, mereka dalam hal respirasi bersifat aerobik. Dalam hal ini, yang bertugas menangkap atau mendifusikan oksigen yang terlalu di dalam air medianya bila di jajaran luar adalah sel-sel epidermis. Sedangkan pada jajaran dalam yang bertugas adalah sel-sel leher kohanosit. Selanjutnya, oksigen yang telah berdifusi ke dalam kedua jenis sel tersebut diedarkan ke seluruh tubuh oleh amoebosit. Yang keempat yaitu filum coleanterata atau hewan berongga. Pertukaran gas pada hidra terjadi secara langsung pada permukaan tubuhnya. Hal ini karena hidra tidak mempunyai organ khusus untuk pernafasan, pembuangan hasil ekskresi, dan juga tidak mempunyai darah serta sistem peredaran darah. Semua organ-organ itu bagi hidra tidak diperlukan, sebab tubuhnya tersusun atas deretan sel-sel yang sebagian besar masih bebas bersentuhan langsung dengan air yang ada di sekitarnya. Yang kelima yaitu filum platyhelminthes. Cacing pipi belum memiliki alat pernafasan khusus. Pengambilan oksigen bagi anggota yang hidup bebas dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuh, sementara anggota yang hidup sebagai endoprasit bernapas secara anaerob. Artinya, respirasi berlangsung tanpa oksigen. Hal ini terjadi karena cacing endoprasit hidup pada lingkungan yang kekurangan oksigen. Yang keenam yaitu filum Namethehelminthes. Cacing Ascaris tidak mempunyai alat respirasi. Respirasi dilakukan secara anaerob. Energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang diekskresikan melalui kutikula. Namun sebenarnya Ascaris dapat mengkonsumsi oksigen kalau di lingkungannya tersedia. Selanjutnya yaitu filum Annelida. Cacing tanah bernapas dengan kulitnya, sebab kulitnya bersifat lembab, tipis, banyak mengandung kapiler-kapiler darah. Selanjutnya yaitu filum Mollusca. Sebagian besar moluska, organ respirasinya adalah insang. Insang diadaptasikan untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam air melalui permukaan insang yang luas dan berbentuk membran yang tipis. Beberapa moluska yang tidak memiliki insang, maka pertukaran gas respirasi terjadi secara langsung melalui permukaan mantel. Selanjutnya yaitu filum Echinodermata. Organ respirasi pada Asterias adalah insang atau papula dan kaki tabung. Papula merupakan organ respirasi utama. Mereka adalah sederhana, kontraktil, transparan, hasil pertumbuhan dari dinding tubuh pada permukaan aboral, mempunyai epitelium bersirah pada permukaan sebelah luar dan sebelah dalamnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas sistem transportasi pada hewan. Sistem yang pertama yaitu sistem peredaran darah pada invertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Ada hewan yang belum memiliki peredaran darah, ada yang berupa peredaran darah terbuka, dan ada yang berupa peredaran darah tertutup. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah tidak melalui peredaran darah. Hewan bersel satu, protozoa, tidak memiliki sistem peredaran darah. Gas yang dibutuhkan dan zat makanan yang akan diserap dilakukan secara difusi karena tubuh hanya terdiri atas satu sel, sehingga seluruh aktivitas metabolismenya dilakukan oleh sel itu sendiri. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah terbuka. Dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah ataupun hemolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh. Sistem ini dijumpai pada hampir semua jenis moluska dan arthropoda.
yaitu moluska. Alat peredaran darah siput ini terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantungnya terdiri atas atrium dan ventrikel yang terletak di dalam rongga perikardial. Jika jantung berdenyut, darah akan terpompa keluar menuju rongga atau sinus terus menuju ke jaringan tubuh. Di dalam jaringan, darah akan membebaskan zat makanan dan menyerap zat-zat sisa. Selanjutnya, darah akan menuju ke rongga perikardial terus ke jantung melalui ostium. Selanjutnya itu artopoda. Alat peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan arteri. Jantung disebut jantung pembuluh darah dan cairan tubuh serangga disebut hemolimfa. Arah aliran hemolimfa adalah bila jantung pembuluh berdenyut, hemolimfa terpompa mengalir melalui arteri, masuk ke rongga tubuh, masuk jaring-jaring tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Dari jaringan tubuh akan kembali masuk ke jantung pembuluh melalui ostium. Fungsi hemolimfa untuk mengedarkan zat-zat makanan kepada sel-sel. Hemolimfa tidak mengandung hemoglobin, sehingga tidak mengikat oksigen. Dengan demikian, darah artopoda hanya mengedarkan sari makanan. Oksigen dan karbon dioksida diedarkan melalui sistem trakea yang memungkinkan oksigen dari lingkungan dapat mencapai jaringan. Yang ketiga yaitu sistem peredaran darah tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena daerah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Peredaran darah tertutup sederhana, contohnya pada cacing tanah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan peredaran darah dari hewan vertebrata. Yang pertama yaitu pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan disebut peredaran darah tunggal karena darah hanya satu kali melewati jantung. Jantung ikan terdiri dari dua ruang, yaitu satu atrium dan satu ventrikel. Dinding atrium tipis sehingga warna darah di dalamnya tampak memerah dengan jelas, sedangkan dinding biliknya cukup tebal sehingga tampak lebih pucat. Selain itu, pada jantung ikan terdapat sinus venosus yang menerima darah dari vena cardinalis anterior dan vena cardinalis posterior. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada amfibi. Sistem peredaran darah kata disebut peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredarannya darah melewati jantung dua kali. Pada masa larva atau berudu, sistem peredaran darahnya menyerupai ikan. Setelah metamorfosis menjadi kata, sistem peredaran darah mengalami perubahan yang sesuai untuk kehidupan di lingkungan darat. Alat peredaran darah terdiri atas jantung, pembuluh nadi, kapiler, dan pembuluh balik. Jantung kata terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 atrium kanan atau disebut atrium dexter dan kiri sama dengan atrium sinister, serta menampung darah dari pembuluh besar yang akan masuk ke atrium dexter. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada reptil. Sistem peredaran darah reptil merupakan peredaran darah ganda. Jantung reptil terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Sekat antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri umumnya belum sempurna. Pada buaya, sekat ventrikel hampir sempurna dan hanya terdapat suatu lubang yang disebut foramen Panizae. Adanya foramen Panizae memungkinkan pemberian oksigen ke alat-alat pencernaan dan untuk keseimbangan tekanan dalam jantung sewaktu menyelam dalam air. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada aves. Sistem peredaran darah burung merupakan peredaran darah ganda. Jantung burung terbagi 4 ruang, yaitu 2 atrium kanan dan kiri, serta 2 ventrikel kanan dan kiri. Sekat antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan sempurna sehingga tidak terjadi percampuran antara darah yang kaya dan miskin oksigen. Dibandingkan dengan vertebrata lainnya, darah di aorta burung mengandung lebih banyak oksigen. Busur aorta pada burung hanya ada satu, yaitu arcus aorta yang menuju ke sebelah kanan. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada mamalia.
Ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmoner. Ketika darah mengalir melalui hamparan kapiler, paru-paru kanan dan kiri darah mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang kaya oksigen akan kembali dari paru-paru melalui vena pulmoner ke atrium kiri jantung, kemudian darah yang kaya oksigen mengalir ke dalam ventrikel kiri. Ketika ventrikel tersebut membuka dan atrium berkontraksi, selanjutnya ventrikel kiri akan memompa darah yang kaya oksigen keluar ke jaringan tubuh melalui sirkuit sistemik. Darah meninggalkan ventrikel kiri melalui aorta yang mengirimkan darah ke arteri yang menuju ke seluruh tubuh. Cabang pertama dari aorta adalah arteri koroner yang mengirimkan darah ke otot jantung itu sendiri. Kemudian ada juga cabang-cabang yang menuju ke hamparan kapiler di kepala dan lengan atau tungkal depan. Aorta terus memanjang ke arah posterior sambil mengalirkan darah yang kaya oksigen ke arteri yang menuju ke hamparan kapiler di organ abdomen dan kaki atau tungkai belakang. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem saraf. Yang pertama yaitu sistem saraf invertebrata. Tidak semua invertebrata memiliki sistem saraf. Hewan yang tergolong protozoa dan porofivera tidak memiliki sistem saraf. Setiap sel penyusun tubuh hewan tersebut mampu mengadakan reaksi terhadap stimulus yang diterima dan tidak ada koordinasi antara satu sel dengan sel tubuh lainnya. Hewan bersel satu seperti amoeba dan paramecium meskipun tidak mempunyai urat saraf, tapi protoplasmanya dapat melakukan segala kegiatan sebagai makhluk hidup seperti iritabilitas, bergerak, dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu sistem saraf pada hewan vertebrata. Sistem saraf hewan vertebrata secara struktural dan fungsional beragam. Otak dan sumsum tulang belakang vertebrata menyusun sistem saraf pusat. Otak menyediakan kemampuan integratif yang mendasari perilaku kompleks yang khas pada vertebrata. Sumsum tulang belakang mengintegrasikan respon yang sederhana terhadap jenis stimulus tertentu dan mengirimkan informasi dari otak. Sistem saraf pada vertebrata terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang yang membentuk sistem saraf pusat, yang bertanggung jawab atas integrasi informasi. Jaringan kerja saraf yang membentuk sistem saraf tepi membawa informasi dari reseptor sensoris sampai ke sistem saraf pusat dan perintah motoris dari sistem saraf pusat ke berbagai organ atau kelenjar target yang secara kolektif disebut elektor. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem gerak. Yang pertama yaitu sistem gerak pada invertebrata. Hewan invertebrata memiliki struktur anatomi tubuh yang lebih sederhana untuk bergerak. Sebagian besar hewan ini melakukan sebuah gerakan dengan menggabungkan otot-otot tubuhnya seperti kepala, perut, dan ekor untuk berkontraksi. Meskipun tergolong ke dalam kelompok hewan yang sama, yaitu hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, namun alat gerak pada tiap filum hewan ini berbeda-beda. Selanjutnya yaitu sistem gerak hewan vertebrata. Hewan vertebrata yaitu Pisces atau ikan, Aves atau burung, reptil, amfibi atau katak, dan mamalia. Ciri khas hewan vertebrata yaitu memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Otot dan tulang hewan saling menempel membuat struktur endoskeleton di mana bentuk tulang dalam rangka dalam masing-masing hewan vertebrata tersebut berbeda-beda antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbandingan struktur serta fungsi tubuh hewan dari hewan tingkat rendah sampai hewan tingkat tinggi. Ada dua kelompok hewan yang banyak menghuni bumi, yaitu hewan tingkat rendah atau invertebrata dan hewan tingkat tinggi atau vertebrata. Meskipun sama-sama hewan, kedua kelompok hewan ini memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan vertebrata dan invertebrata yang paling mudah adalah tulang belakang. Invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang masuk dalam klasifikasi vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan-hewan tersebut memiliki struktur tulang yang berbentuk sempurna dan terdapat di dalam tubuh.